Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua, semoga dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit untuk siang hari ini. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah algoritma tentang operasi pengulangan atau istilahnya looping. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang kondisi ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari bagaimana algoritma tentang operasi pada kondisi struktur seleksi ya. Jadi untuk memilih. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk operasi pengulangan pada algoritma. Jadi kalau nanti digambarkan dalam diagram alur atau flowchart, nanti algoritma seperti ini. Jadi kalau di sini ada contoh flowchartnya dari mulai yang pertama, terus yang kedua ada I sama dengan 1, itu maksudnya inisialisasi nilai awal I-nya yaitu 1. Terus yang ketiga di situ ada cek kondisi. Jadi kalau kemarin yang kita bahas tentang kondisi ya, kondisi. Jadi kalau di flowchart sampai ini ya, untuk minggu kemarin yang kita pelajari tentang kondisi. Jadi kalau di algoritma ini nilai I-nya yaitu kurang sama dengan 10. Jadi jika kondisi bernilai benar, maka di program ya akan cetak kalimat belajar perulangan for ya. Jadi nanti yang kita pelajari kalau di algoritma ini yaitu ini, belajar perulangan ya, belajar perulangan. Terus yang keempat di situ ada nilai I dilakukan ya, atau istilahnya increment ya, ditambahkan bilangan 1. Terus yang kelima cek kondisi kembali apakah nilai I ya kurang sama dengan 10. Jadi kalau kondisinya bernilai benar atau true, maka cetak kembali kalimat belajar perulangan for ya. Terus yang keenam ada iterasi ya. I itu iterasi terus dilakukan hingga kondisi bernilai salah atau false. Jadi kalau I jadi sama dengan ini ditambahkan 1. Kalau bernilai false nanti akan kembali ke atas ini ya, sampai nanti I kurang sama dengan 10 dan nih yang terakhir yaitu selesai ya. Jadi nanti di operasi perulangan, jadi nanti flowchartnya sampai ini belajar perulangan for. Kalau kalian nanti menemukan di diagram alur atau flowchartnya. Sekarang kita bahas untuk operasi perulangan atau looping.
Jadi looping atau perulangan adalah sebuah perintah yang mengeksekusi blok pernyataan berulang-ulang sesuai perintah yang ditentukan. Jadi kalau kalian nanti di pemrograman menemukan misalnya ada contoh kata ya, halo kamu atau halo dunia, itu sebanyak ada 5 kali, itu nanti masuk pada pemrograman ini ya, looping ya, looping. Jadi mengulang kata atau bisa nanti kalimat sebanyak beberapa kali. Itu namanya operasi perulangan ya. Terus di operasi perulangan nanti bisa dibuat dengan 2 cara ya. Kalau di bahasa pemrograman ya, di situ ada cara yang pertama dan cara yang kedua ya. Cara yang pertama yaitu dengan di situ menuliskan kata sebanyak 5 kali ya. Dari mulai di situ ada integer main sampai nanti printf, terus menuliskan 5 perulangan ya, 5 looping. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, di situ sudah ada perintah for, terus dalam kurung buka integer i sama dengan 1, i lebih kurang sama dengan 5. Hello world ya, hello dunia, ini juga. Jadi menuliskan kata sebanyak 5 kali. Jadi terus saja di sini perintahnya berbeda antara cara yang pertama dan cara yang kedua. Kalau cara yang kedua lebih efisien ya. Jadi mengulang 5 kata cukup dituliskan perintah di programnya seperti ini. Tapi kalau yang cara yang pertama itu menuliskan sebanyak 5 kali. Terus outputnya nanti sama ya. Kalau di sini misalnya hello kamu, nanti di outputnya di sini di runningnya juga akan menuliskan sebanyak 5 kata. Kalau yang cara kedua lebih efisien, nanti hasilnya juga sama. Jadi di bahasa pemrograman nanti ada 2 cara untuk operasi perulangan. Terus di bahasa perulangan atau looping ya, itu nanti ada 4 ya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Jadi dalam menuliskan program perulangan. Yang pertama yaitu inisialisasi. Ya, inisialisasi itu apa? Tahap mempersiapkan kondisi awal untuk melakukan sebuah pengulangan ya. Jadi di tahap ini, jadi sebelum melakukan perulangan harus mempersiapkan kondisi awalnya dulu. Nah, misalnya bagaimana mengisi variabel sebagai nilai awalnya. Jadi ya kalau di yang slide yang ini tadi, jadi menuliskan kondisi awalnya dulu ya. Sudah ada perintah hello kamu ya, itu maksudnya inisialisasi. Terus yang kedua ada proses ya, tahap bagian pengulangan dengan melakukan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang sesuai perintah. Nah, dari nanti di program setelah mengisi variabel sebagai nilai awal, jadi sebuah aplikasi akan memproses namanya ya, sesuai perintah yang diinputkan oleh si user. Terus ada iterasi ya, tahap ini terjadi dalam bagian pengulangan dengan menambahkan pengulangan agar terus berjalan. Misalnya tadi menuliskan variabelnya, tidak ada
batas pengulangannya ya. Ini maksudnya istilahnya iterasi. Terus yang keempat ada terminasi ya, tahap berhentinya sebuah pengulangan. Tahap ini akan tahap yang sangat penting dalam pengulangan, karena kalau tidak berhenti maka pengulangan akan terus bertambah dan akan terus berjalan tanpa ada hentinya ya. Jadi ini ada iterasi dan terminasi ya. Jadi berulang-ulang tanpa ada batasnya. Terus terminasi tentu saja harus ada titik berhentinya untuk pengulangan tersebut. Ini syarat yang harus dipenuhi dalam operasi perulangan atau looping ya, looping. Terus di macam-macam operasi perulangan itu ada namanya yang pertama pengulangan for ya. Jadi struktur pengulangan for yang digunakan untuk memproses ya pengulangan sesuai dengan jumlah pengulangannya. Jadi kelebihan dari struktur for ini memiliki kelebihan yang yaitu lebih efisien dikarenakan susunannya yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Ya, nanti ada contoh programnya seperti apa ya. Jadi di perulangan ada istilah pengulangan for ya. Kalau dituliskan di dalam bahasa pemrograman bentuk umum struktur pengulangan for itu seperti ini ya. Ada for kurung buka integer i sama dengan 1, i kurang 6, i plus plus. Terus di situ ada print f, terus kurung buka tanda petik 2 hai kamu slash n tanda petik kurung tutup titik koma. Yang pertama yaitu ada initialization ya, initialization. Ya, di situ ada perintah integer i. Ya, initialization itu apa? Jadi untuk memberikan nilai awal untuk variabel dan hanya dijalankan sekali saja. Ya, memberikan nilai atau variabel ya. Jadi sebagai nilai awalnya. Terus di situ ada perintah i kurang 6. Ya. Jadi jika bernilai true atau benar, maka looping dilanjutkan dan dieksekusi. Terus jika looping berhenti, statement akan diabaikan, tidak dieksekusi. Jadi harus jelas perintahnya ya. Perulangannya sampai tadi berapa kata, berapa kalimat. Itu nanti masuk di condition. Condition. Terus ada lagi ini increment ya. Increment itu hanya sebagai tanda perintah plus plus atau kebalikannya decrement ya. Jadi bernilai positif dan bernilai negatif. Dari kata increase ya, increase dia increment. Terus ada lagi statement ya. Nanti perintah yang akan dijalankan atau sebagai outputnya ya. Nanti outputnya print f ini ya. Misalnya di sini ada perintah kurang dari 6 berarti tadi sebanyak 5 kali perulang. Itu bentuk umum struktur nanti di perulangan for ya. Ini perlu dipahami istilah tadi initialization, condition, increment, terus terakhir statement. Nanti silakan kalian coba ini contoh program perulangan for dan nanti
diberikan penjelasannya. Ya. Jadi perintah ini silakan nanti dicoba di bahasa program C++, terus nanti outputnya seperti apa, terus dianalisis, diberikan penjelasan. Maksud dari perintah program seperti ini, ya. Silakan nanti dicoba ini. Terus yang kedua nanti ada perulangan while, ya. Jadi di struktur perulangan while adalah perulangan yang melakukan pengecekan kondisi awal di blok perulangan, ya, merupakan kondisi awal. Jadi biasanya nanti di perulangan mengeksekusi jika kondisi sudah dipenuhi atau istilahnya bernilai benar. Bagaimana jika kondisi tidak terpenuhi, tidak benar? Ya, jadi maka perulangan tidak dapat dieksekusi oleh namanya program. Jadi perintahnya atau variabelnya harus jelas. Ya, jadi nanti biar di pemrograman juga bisa mengeksekusi, ya, di operasi perulangan while, ya. Jadi nanti bentuk umumnya strukturnya seperti itu, ya, while kondisi, terus statement, terus yang akan diulang, ya. Kalau memang tadi statementnya bernilai benar, jadi akan dieksekusi oleh program. Kalau tapi tidak benar atau bernilai salah, ya, program tidak akan mengeksekusi. Ya, berbeda dengan statement tadi yang for tadi, ya. Nanti di contoh program perulangan while nanti ini, ya, contoh pemrogramannya silakan sama nanti dicoba kayak yang seperti di contoh perulangan yang for tadi, ya, sama. Jadi nanti kalau di running itu outputnya seperti apa, terus dianalisa, beri penjelasan dari program tersebut. Terus yang ketiga ada perulangan do while, ya, do while, ya. Jadi struktur perulangan while dan do while tadi, yang while yang kedua tadi sangat berbeda. Perbedaannya di mana jika struktur while melakukan pemeriksaan kondisi awal, ya, dari while itu di kondisi awalnya, sedangkan pada struktur do while itu pemeriksaannya di bagian akhir. Itu perbedaannya. Struktur do while akan melakukan minimal sekali proses untuk menjalankan statement yang akan dilakukan perulangan meskipun kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah. Ya, kalau di while ini tadi perulangan kondisi tidak terpenuhi itu akan berhenti, ya, setelah dieksekusi. Kalau di do while ini kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, itu akan tetap diproses. Ya, bentuk dasarnya seperti itu. Awalnya mesti do, ya. Terus baru statement, masuk pada while, ya, kondisi. Nah, itu bentuk strukturnya nanti di do while atau susunan program di perulangan do while, ya, do while. Nanti contoh program perulangannya nanti bahasa pemrogramannya seperti ini. Sama, nanti silakan kalian praktekkan.
terus nanti di running outputnya seperti apa, setelah itu dianalisa, dijelaskan. Nah, maksudnya di contoh pemrograman do while itu seperti apa ya. Terus yang terakhir, jadi di perbedaan struktur perulangan while dan do while itu ya. Dari while tadi melakukan pengecekan kondisi awal atau mengecek kondisi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi. Ya, jadi bagaimana tadi statementnya, apakah bernilai true atau false. Ya, itu harus dicek dulu bagaimana kondisinya. Setelah itu baru nanti dieksekusi statementnya. Kalau di do while itu pengecekan kondisi akhir setelah eksekusi statement. Ya, jadi di struktur while jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka tidak akan dieksekusi ke tahap selanjutnya. Kalau di struktur do while jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, maka akan melakukan eksekusi statement di blok perulangan satu kali. Jadi akan diulang satu kali kalau di do while. Tapi kalau di perulangan while ya, jadi tidak akan diulang. Itulah perbedaannya antara perulangan di while dan do while. Kalau while tadi di awal, kalau do while tadi di awal ya. Kalau do while itu kondisinya di akhir untuk eksekusi statement. Jadi di materi operasi perulangan jadi cukup di sini. Jadi kalian di mata kuliah materi algoritma hari ini mengenal nanti operasi perulangan, mulai tadi operasi perulangan for tadi, terus perulangan while, dan terakhir yaitu perulangan do while. Ya, nanti silahkan kalian coba. Jadi ada 3 tugas ya, mencoba pemrograman tadi. Silakan kalian nanti menggunakan aplikasi C++ yang telah kalian praktekkan sebelumnya ya. Terus nanti setelah dieksekusi atau dipublish atau di running itu nanti kondisinya seperti apa. Setelah itu dianalisa, dijelaskan maksud contoh program itu seperti apa. Jadi saya kira untuk materi siang hari ini saya akhiri. Jadi kalian tetap semangat, jaga kondisi kesehatan ya. Dan silakan nanti untuk tugas bisa kalian upload ke aplikasi Sibela. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.